Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat konten ya, beberapa ide bisnis yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita garap sambil melewati masa PSBB di saat pandemi Corona ini sedang terjadi. Konten yang saya buat ini berdasarkan banyak sekali teman-teman yang curhat, baik langsung maupun WA, yang mengeluh kalau bisnisnya lagi drop, bisnisnya lagi turun, kemudian pekerjaannya di PHK, tidak ada order, tidak ada job. Nah, itu membuat saya sedikit punya inisiatif ya untuk memberikan bisnis-bisnis apa saja yang bisa kita kerjakan di saat wabah pandemi Corona ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini saya akan menggunakan data dari namanya ini ya, dari dekodeefc.com. Itu adalah lembaga analisa keuangan ya. Nanti kita akan melihat di situs tersebut bisnis-bisnis apa saja yang mengalami kenaikan atau penurunan karena wabah virus Corona 19. Langsung saja saya perlihatkan. Kita akan membuka ya di sini. Oke, ini ya. Langsung kita menuju situsnya di sini. Ada situs namanya dekodeefc.com. Kita akan membuka bagian infografik terbaru. Nah, ini di sini menampilkan data berbagai macam bisnis yang terkena dampak ya karena COVID-19. Nah, data ini data valid tapi untuk di Egypt atau di Mesir. Tapi data ini bisa kita gunakan untuk acuan karena ini sudah mewakili kondisi yang sedang dunia hadapi saat ini ya. Jadi di sini ada 3 warna, ada warna merah, kemudian kuning, orange, sama warna hijau ya. Yang ini warna merah sampai ke orange ini adalah potensial loser. Jadi sub bisnis yang dia akan kalah, akan tumbang karena COVID-19. Namun di sebelah kanan ada juga bisnis-bisnis yang potensial ya, bisnis-bisnis yang tetap berjalan, bahkan dia malah semakin melejit di tengah wabah COVID-19. Bisa kita lihat di sini ada medical supply, kemudian ada food, ada healthcare, ada IT, e-commerce, dan pertanian. Nah, jadi jika ada teman-teman yang curhat ke saya, bisnisnya lagi kolaps, kemudian pekerjaannya ngedown, nggak ada order, setelah saya cek memang benar, dia bisnisnya bergerak di ranah sebelah kiri. Ada yang menjadi tour guide, kemudian ada yang menjadi penjual atau sales mobil, ada yang jualan properti, kemudian ada yang punya bimbel les-lesan ya, bimbel offline ini tentunya, les privat itu sedang di bawah karena memang grafiknya sesuai dengan yang di sini. Nah, kenapa grafik yang bisnis yang di sebelah kiri ini lose atau dia ngedrop? Karena bisnis-bisnis yang di sini itu sifatnya adalah sifat jasa. Yang pertama, yang kedua, bisnis yang di sebelah kiri itu bisnis yang nilai ordernya atau nilai produknya itu tinggi, sehingga orang-orang di saat wabah corona ini dia akan save money, akan menghemat uang, dia tidak akan membelanjakan uang yang terlalu besar untuk hal-hal yang sifatnya tidak kebutuhan primer. Namun bisnis-bisnis yang di sebelah kanan yang berwarna hijau ini bisnis yang sifatnya adalah urgent. Jadi kenapa medical supply, kemudian food, kemudian personal healthcare ini dia naik? Karena sekarang banyak orang memburu disinfektan, banyak orang memburu sabun tempat cuci, kemudian makanan ya, karena untuk stok makanan agar dia tidak sering keluar rumah untuk masa PSBB. Sehingga di sisi lain ada bisnis yang collab, namun di sisi lain ada juga bisnis yang lagi melejit. Jadi jika teman-teman yang sudah menguasai ilmu bisnis tapi bisnisnya itu sedang tumbang, sedang turun ordernya, saya menyarankan untuk ekspansi atau menambah produk atau menambah sub bisnis yang sebelah kanan yang bergerak di bidang medical, kemudian food, kemudian healthcare,
IT, dan harus main online, harus main e-commerce, karena sekarang untuk kita bertemu dengan konsumen langsung baik COD maupun membuka toko itu akan sangat susah karena orang semuanya khawatir akan penularan dari virus ini. Nah, pertanyaan selanjutnya muncul, jika saya menyarankan sub bisnis ini untuk digarap, sekarang bagaimana caranya kita mendapatkan barang-barang ini? Bagaimana caranya kita mendapatkan produk, bagaimana caranya kita mendapatkan supplier, dan bagaimana caranya kita menjual produk-produk yang lagi naik daun ini. Oke ya. Cara pertama yang paling mudah, paling simple, kita bisa membuka situs jual beli marketplace. Kita bisa cek ya di sini. Contoh, saya membuka Tokopedia. Di sini Tokopedia. Kemudian saya akan cek di sini. Saya akan beralih bisnis atau saya akan menambah bisnis yang green, yang lagi potensial. Itu adalah food and processing retail. Berarti saya coba akan mencari bahan-bahan makanan untuk dijual online. Saya akan mencarinya di Tokopedia. Kemudian untuk mencari sub bagian food atau bagian makanan, kita bisa cek di bagian kategori. Ada di sini paling pojok kiri atas. Kita bisa arahkan kursornya. Kemudian kita cek di sini yang makanan, apakah ada? Nih ya, kita bisa menemukan di sini makanan dan minuman. Kemudian kita arahkan ke sebelah kanan. Di sini ada bahan kue, ada roti, ada makanan kering, ada minuman, protein. Nah, saya akan mencoba cek yang ini dulu, makanan beku. Kita cek di sini. Nah, di sini akan menampilkan semua produk makanan ya, karena kita akan mencari produk untuk dijual yang kategorinya adalah food. Nah, pertanyaan saya gini, di saat pandemi ini kita membutuhkan barang-barang ini cepat ya, kita beli hari ini ya, harapan kita hari ini atau mungkin besok sampai. Berarti kita harus melakukan filter atau kita melakukan pemilahan. Kita bisa cek di sini untuk lokasinya. Contoh, misalnya saya tinggal di kota Magelang ya, berarti saya akan memfilter produk-produk makanan di Tokopedia di mana penjualnya itu ada di Magelang atau ada di Jawa Tengah. Akan saya cek dulu di sini. Saya akan mengetikkan Jawa Tengah karena saya di area Jawa Tengah. Kemudian saya akan memberikan checklist untuk kota Magelang agar barang yang saya butuhkan ini cepat sampai sehingga saya bisa mulai cepat berjualan. Magelang. Kita cek dulu di sini. Nih ada ya, Kabupaten Magelang. Kemudian bagian kota Magelang apakah ada? Oke, Magelang saja. Berarti saya akan checklist Magelang dan Jawa Tengah. Klik di sini. Nah, otomatis Tokopedia akan memfilter produk-produk makanan frozen food di area Jawa Tengah dan di Magelang. Nah, agar kita tidak pusing mau pilih yang mana, kita bisa sortir yang paling banyak ulasan, karena jika ulasannya banyak, otomatis produknya sudah banyak yang terjual dan sudah banyak yang memberikan review. Kita bisa cek di sini ulasannya. Nah, ini ya udah muncul ya. Di sini ada lumpia, kemudian ada abon, kemudian ada bakso daging, ada abon sapi sampai tahu bakso dan sampai ke bawah. Nah, otomatis jika saya ingin bertahan dari virus corona ini, saya akan ekspansi bisnis ke makanan. Kemudian saya akan menjual frozen food di area Magelang. Nanti barang ini akan saya beli atau saya ambil gambarnya, kemudian saya posting di Instagram, posting di OLX, atau posting di WA, atau langsung tawari ke tetangga kiri kanan untuk membeli frozen food. Saya ambilnya dari Magelang juga, saya ambil kemudian dijual di teman-teman sekitar di Magelang. Itu
salah satu cara saya untuk tetap survive ya di era pandemi corona ini. Nah, ini salah satu contoh. Jika Anda misalnya mau lewat Bukalapak atau lewat Shopee juga caranya sama saja, karena kita intinya nyari kategori, kemudian kita nyari produknya, sortir region atau asal barang itu, kita beli baru kita jual lagi. Nah, bagaimana jika saya tidak mau ke makanan ya, karena untuk menyimpan makanan ini frozen food otomatis butuh kulkas yang cukup besar untuk menampung makanan. Jika saya tidak mempunyai kulkas yang cukup besar, saya mungkin akan beralih ke sini, ke agriculture atau mungkin ke personal healthcare ya. Saya coba cari di sini lagi. Selain makanan, caranya sama, tinggal saya sortir ke kategori, kemudian saya akan nyari yang healthcare atau kesehatan. Nah, ini ada kesehatan dan kecantikan ya. Ini masuk satu kategori. Nah, kesehatan, kemudian saya bisa sortir di sini. Karena sekarang lagi banyak yang butuh vitamin ya untuk imunitas, saya akan coba masuk ke sini, masuk ke vitamin dan multivitamin. Oke. Nah ya, sama ya. Sudah muncul dan caranya sama. Saya di Kota Magelang, saya di Jawa Tengah. Saya akan mencari penjual yang area-area dekat saja. Berarti saya sortir lagi di sini. Lokasi akan saya sortir. Bisa juga diketikkan di sini ya. Oke, Magelang, kemudian areanya Jawa Tengah. Jika tidak ada di Magelang, saya akan mengambil di banyak kota selama masih di Jawa Tengah, karena hemat ongkir, kemudian durasi pengiriman tentu lebih cepat saya terapkan. Oke. Nah, di sini muncul, agar tidak bingung, kita cari yang ulasannya paling banyak. Nah, saya akan jual ini, vitamin B kompleks. Ini Suprafit multivitamin. Kemudian juga bisa jual minyak ikan salmon, mungkin kita beli 17.000 dijual 35, dijual 40, masih masuk akal. Kita beli vitamin B, kita beli Suprafit ini, beli 33 dijual 45, masih oke ya, masih ada spare margin di situ. Nah, ini adalah beberapa contoh ya, beberapa contoh hal yang bisa kita kerjakan selama wabah corona ini belum bisa dihilangkan. Kita akan tetap survive dengan menjual barang-barang yang lagi potensial winner. Ada banyak cara juga di sini. Bisa kita cek yang agriculture juga caranya sama, yang ICT juga caranya sama. Kita tinggal cek Tokopedia, masuk kategori ini, nanti sortir lokasi, kemudian baru kita memilih barangnya. Nah, dan dari semua yang saya jelaskan tadi, tetap ya benang merahnya ada satu hal. Kita akan membelinya online dan kita akan menjualnya secara online, entah dengan WhatsApp, entah dengan Instagram, entah dengan OLX, entah dengan Facebook dan sebagainya. Karena sekarang tidak mungkin dengan waktu yang pendek kita membuka toko, menyewa ruko, nggak mungkin. Kita akan menggunakan satu-satunya cara yang aman dan efektif, yaitu dengan cara online. Nah, semoga insight-insight atau ide yang tadi saya jelaskan bisa sedikit membuka wawasan teman-teman semua yang tadinya bingung mau bisnis apa, yang tadinya orderannya drop, mungkin bisa membuka pikiran, membuka wawasan untuk ekspansi ke bisnis yang lain. Karena dugaan saya corona tidak akan bisa dihilangkan sampai 0%, kita hanya bisa mengulur waktu, kita hanya bisa bertahan, dan kita hanya bisa terus berupaya agar keluarga kita bisa tetap survive di tengah pandemi ini. Bagi teman-teman yang masih belum jelas atau mungkin butuh penjelasan lebih detail atau mau request video, bisa komentar di video YouTube ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.